Perkenalkan, nama saya Olinda Viviani dengan NPM 1951114 dari kelas 6 IHMC Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu kasus pilot yang terjadi pada tingkat kasasi antara Menteri Keuangan Republik Indonesia, Dirjen Bea dan Cukai, Direktorat Audit yang diwakili oleh Direktur Audit Muhammad Sigit AK MBA sebagai pemohon kasasi melawan Rio Ferry Siombing SH dan Fyung Hong Chongson SH, keduanya sebagai tim kurator untuk PT Wira Mustika Indah sebagai para termohon kasasi. Nah, pada putusan Mahkamah Agung nomor 516K/PDT-SUS/Pilot/2015, di sini membahas mengenai perkara perdata khusus kepailitan atau keberatan terhadap pembagian harta pilot yang terjadi pada pihak termohon dan pihak pemohon. Kasus ini berawal dari pengajuan Dirjen Bea dan Cukai Direktorat Audit atas permohonan kepailitan terhadap PT Wira Mustika Indah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara nomor 31-PDT-Sus/Pilot-2014-PN-Niaga Jakarta.PST dan telah diputuskan pada tanggal 18 Juli 2015 dengan mengabulkan permohonan pemohon atas kepailitan PT Wira Mustika Indah bahwa pemohon antara Menteri Keuangan Republik Indonesia, Dirjen Bea dan Cukai, Direktorat Audit keberatan terhadap daftar pembagian harta pilot PT Wira Mustika Indah karena tidak diakuinya jumlah piutang dengan hasil pembagian akhir secara tetap tagihan piutang pemohon antara Menteri Keuangan RI, Dirjen Bea dan Cukai, Direktorat Audit oleh kurator. Nah, permohonan ini diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang menggabungkan diri dan dalam proses persidangan pemohon 2 sebagai pekerja menyatakan telah memberi kuasa kepada kantor pengacara baru. Pemohon 2 sebagian pekerja menyatakan telah memberi kuasa kepada kantor pengacara baru. Namun, surat kuasa khusus yang lama tertanggal 29 Oktober 2014 belum pernah ada pencabutan sehingga majelis hakim meminta surat permohonan pencabutan surat kuasa khusus tertanggal 29 Oktober 2014 yang lama dan menunjukkan kuasa yang baru. Pertimbangan hakim putusan MA nomor 516K/PDT-Sus/Pilot/2015 dihubungkannya dengan putusan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa perlawanan pemohon 1 sekarang pemohon kasasi dan pemohon 2 dengan memerintahkan kepada kurator untuk memberikan kepada kreditor preferen tersebut dan dibagi masing-masing sebesar 75 juta sehingga pembagian kepada karyawan PT Wira Mustika Indah sebesar 3.040 juta ditambah dengan 75 juta total menjadi 3.115 juta dan pembayaran kepada direktorat auditor atau pemohon kasasi sebesar 170 juta ditambah 75 juta total 245 juta sudah tepat dan tidak perlu direvisi. Poin kedua, bahwa hak-hak yang harus didahulukan adalah upah buruh, kreditor separatis, dan pajak. Secara kronologis harus didahulukan. Jika masih tersisa, bisa diberikan kepada kreditor konkuran. Menimbang bahwa, namun demikian, Ketua Majelis Syamsul Ma'arif, SH, LLM, PhD, menyatakan beda pendapat atau dissenting opinion dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa telah benar bahwa kreditor preferen memiliki hak untuk didahulukan dalam pembayaran atas piutangnya dibandingkan dengan kreditor konkuran. Namun demikian, sesuai dengan azas keadilan, hak prioritas yang dimiliki oleh kreditor preferen tidak menutup sama sekali kreditor konkuran untuk mendapatkan pembayaran atas piutangnya. Poin kedua, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, semua kreditor preferen telah menerima
bagiannya secara proporsional sehingga adalah adil kepada kreditor konkuren juga diberikan pembagian meskipun dalam persentase yang lebih kecil. Nah, yang ketiga, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka daftar pembagian yang ditetapkan oleh terlawan dalam perkara aku sudah tepat sehingga perlawanan para pelawan sudah selayaknya ditolak. Oleh karenanya, permohonan kasasi dari pemohon kasasi tersebut dikabulkan dengan membatalkan putusan judex facti dan menolak perlawanan pelawan. Nah, karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah majelis hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapainya mufakat, maka berdasarkan pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Majelis hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak, yaitu pendapat hakim anggota 1 dan hakim anggota 2, yaitu menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Dirjen Bea dan Cukai, Direktorat Audit. Nah, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 31 garing PDT.sus garing pilot garing 2014 garing PN.JKT.PST tanggal 18 Juni 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Menteri Keuangan RI, Dirjen Bea dan Cukai, Direktorat Audit tersebut harus ditolak. Nah, karena permohonan kasasi dari pemohon kasasi ditolak, pemohon kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua untuk UU Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Dan amar putusan hakim dalam putusannya berbunyi. Yang pertama, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi, yaitu Menteri Keuangan RI, Dirjen Bea dan Cukai, Direktorat Audit tersebut. Kedua, menghukum pemohon kasasi atau pemohon 1 untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar 5 juta rupiah. Nah, dari putusan Mahkamah Agung nomor 516K garing PDT.SUS strip pilot garing 2015 tersebut, dapat kita analisis bahwa pada putusan Mahkamah Agung tentang pembagian harta pilot ini tidak tepat karena mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang hak mendahulu negara yang telah diatur oleh UU Ketentuan Umum Perpajakan dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Undang-Undang Kepabeanan. Undang-undang tersebut di atas merupakan undang-undang yang bersifat khusus tentang pembagian harta pilot. Akan sangat baik jika dalam putusan ini hakim menerapkan asas penafsiran lex specialis derogate lege generali, yang mana hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Terkait asas keadilan yang dipakai oleh para hakim dalam pertimbangan hukumnya kurang tepat diterapkan karena telah mengesampingkan hak mendahulu dari negara dan ketidakseharusnya kreditor konkuren didahulukan dalam hal pembagian harta pilot karena prinsip paritas kreditorium. Tidak tepat diterapkan dalam perkara ini sebab masing-masing kreditor memiliki kedudukan berbeda dan tidak seharusnya disamakan. Nah, menurut penerapan prinsip paripar prorata partai lebih tepat dalam perkara ini karena prinsip tersebut menyatakan bahwa jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika di antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dan menerima pembayaran tagihannya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.